Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi. Kita ada di tempat ini untuk menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Yesus telah mati, telah bangkit, bahkan naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi setiap kita. Amanatnya yang agung, jadikanlah semua bangsa murid Yesus. Itu adalah menjadi tanggung jawab kita semua. Amin. Semua harta di dalam dunia, semua tahta yang dapat tergapai, takkan bisa menggantikan kasih Bapa.
sembah kami hanya bagimu. Terima kasih untuk kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan ada. Jemaat sendiri katakan sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan ada. Sembah dan puji, jemaat sendiri pujikan, sembah dan puji. Terima kasih Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan ada. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu.
hanya bagi Yesus Kristus kekal selama-lamanya di dalam nama Yesus. Semua yang percaya mengasihi Tuhan katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Nyanyi dan berseru bagi Tuhan. dirinya. Haleluya,
Yesus naik ke surga menyiapkan tempat buat kita, amin. Berikan tos kanan kiri, katakan Allah kita dahsyat. Haleluya. Mari gereja Tuhan kita bangkit bersama-sama. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dikalahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Dalam kuasa Roh Kudus, kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari ibadah baginya, bagi kemuliaannya, berperang umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Bangkit gereja Tuhan, bangkit gereja Tuhan sekarang. Amin. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari ibadah baginya, bagi kemuliaannya, maju berperang umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan baginya, bagi kemuliaannya, maju berperang umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Maju berperang, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Maju berperang, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Percaya kita umat pemenang, amin. Yang percaya katakan yes. Yes. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini memberikan kita kekuatan yang baru. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala, dimuliakan naik
Dia. Haleluya, sembah Dia, haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Mari sembah, Roh Kudus ada di sini, Yesus hadir di sini. Terima kasih Tuhan. Terus lawat kami, lawat setiap kami, penuhi kami Tuhan. Di hari yang bersejarah ini Tuhan, kami memperingatinya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sungguh Allah yang baik, Engkau Tuhan yang peduli akan kami, Engkau Tuhan yang bertanggung jawab, Engkau tidak pernah tinggalkan biarkan kami. Roh-Mu mendampingi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat pujian dan penyembahan. Terima kasih buat hadirat lawatan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, hati kami dipuaskan, disukakan. Sesungguhnya kami rindu menyukakan hati-Mu juga Tuhan. Biarlah pujian penyembahan yang sudah kami naikkan, boleh Engkau terima Tuhan di dalam tahta-Mu yang kudus. Dan saatnya Tuhan kami dengar sebagian dari firman Tuhan. Pakai hamba-Mu yang penuh kelemahan dan kekurangan yang gak ada apa-apanya. Suci kuduskan Tuhan, biar Engkau yang ditinggikan melalui ibadah ini. Bukan seseorang, bukan nama seseorang, bukan organisasi, tapi Tuhan yang ditinggikan, layak diagungkan. Terima kasih Yesus Masya, terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat lawatan yang indah. Kami serahkan ibadah ini dari pertengahan sampai selesainya. Dan jikalau ada roh-roh yang tidak mengganggu, membuat anak-anak-Mu ngantuk dan sebagainya, aku tolak dalam nama Yesus, pergi dari tempat ini, keluar dari tempat ini, dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja, mengurapi yang dilayani dan melayani, sama-sama terima pengurapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya akan terima berkat Tuhan, katakan sama-sama, amin. Silakan duduk, shalom, puji Tuhan. Di hari peringatan kenaikan Kristus ke sorga hari ini, saya memberanikan diri di gereja GPT Logos ini untuk membawakan sebuah tema, kalau dalam bahasa Yunaninya itu ex aspotelo. Ex aspotelo, ex itu keluar, apostelo, apostel itu yang diutus, yang dikirim. Ya. Ex apostelo ini menunjuk kepada pengiriman Roh Kudus oleh Yesus. Jadi kita diharapkan dalam khotbah hari ini, Bapak Ibu pulang dapat pemahaman bahwa yang mengirim Roh Kudus itu Yesus. Kalau Yesus mengirim Roh Kudus itu, Dia punya misi yang sangat spesial, sangat khusus untuk Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu, seberapa banyak kita tahu kenaikan Kristus ke sorga, itu menandakan era perjalanan pelayanannya 2000 tahun yang lalu. Ketika murid-murid melihat Yesus, dia percaya fisik Yesus ada bersama mereka, mereka sangat nyaman tinggal hidup bersama Yesus. Tetapi ketika Yesus mati, 3 hari dikubur, bangkit pada hari yang ketiga, dan setelah itu hari yang ke-40, Yesus naik ke surga. Kalau saudara baca di Alkitab, murid-murid di Kisah Para Rasul menatap, tatapan itu punya berbagai macam penafsiran. Mungkin ketakjuban bagaimana Yesus itu naik ke surga, kalau kira-kira yang berwarna ini wajah Yesus, dia naik ke surga gini Bapak Ibu. Dia bukan naik ke surga begini, tahu artinya? Dia tidak meninggalkan murid-muridnya. Dia naik ke surga tidak sedang meninggalkan kita umatnya. Tapi dia naik ke surga begini, dia tangannya sedang memberkati umatnya, mengurapi umatnya, supaya umatnya itu
damai, tidak merasa ditinggal. Sebab itu ketika era pelayanan Yesus waktu itu selesai, kenaikan Kristus itu menuntaskannya, dia juga ingin amanat agung itu dilakukan oleh murid-muridnya. Tetapi masalahnya tidak gampang murid-muridnya dan kita semua anak-anak Tuhan melakukan amanat agung. Sebab itu dengan penuh tanggung jawab, dengan sekali lagi penuh tanggung jawab, Yesus itu mengirimkan rohnya. Jadi Roh Kudus itu roh Yesus. Roh Kudus roh siapa? Katakan sebelahnya, Roh Kudus itu roh Yesus. Ayo ngomong sebelahnya. Supaya kita tidak salah mengerti. Bukan roh seperti roh di alam gaib. Roh Kudus itu roh Yesus sendiri. Dikirimkan sendiri oleh Yesus. Wow, luar biasa loh. Waktu saya merenungkan ayat ini, nanti kita baca bagaimana Yesus mengirimkan rohnya yang kudus. Yesus King of the King. Raja di atas segala raja. Kalau kita diberi hadiah oleh pemimpin, oleh raja, oleh presiden, kita senang. Yang ini memberi hadiah itu siapa? Raja di atas segala raja. Tuhan atas alam semesta, Yesus Kristus. Apa hadiahnya? Untuk saudara saya, zaman itu rohnya yang kudus itu. Kenapa waktu saya buat merenungkan untuk pelayanan di tempat ini khususnya. Kenapa masih seperti itu? Dan Tuhan bilang, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun bisa melihat Allah. Setuju? Firman Tuhan yang bilang gitu. Tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Allah. Masalahnya manusia untuk hidup kudus itu tidak gampang. Sangat tidak gampang. Ada banyak gangguan sekitar kita. Pendeta sekalipun, pembicara seperti saya pun, orang-orang di luar negeri sekalipun, mereka bisa jatuh dalam dosa. Kenapa mereka jatuh dalam dosa? Karena tidak hidup dalam kepenuhan roh. Marty Sampson, penulis lagu worship yang terbaik dari Hillsong di Australia, meninggalkan Tuhan loh. Dr. Morris dari Amerika, gembala gereja Gateway, akhirnya meninggalkan Tuhan. Kenapa? Didapati dia melecehkan anak umur 12 tahun. Kenapa dia melecehkan? Karena dia tidak bergaul dengan Tuhan, tidak hidup dengan Roh Kudus. Baru-baru ini kita dengar, tidak usah pakai mic. Di Kota Pati, seorang petinggi dari agama saudara kita, 40 atau 50 anak. Orang hebat, tokoh agama, kalau tidak berjalan bersama Roh Kudus, bagaimana dia bisa mempertahankan kekudusannya? Saudara kasih Tuhan, sebab itu sadari peristiwa kenaikan Kristus itu juga peristiwa yang kita peringati. Saatnya Bapak, Ibu dan saya hidup dalam kekudusan. Dan saatnya Bapak, Ibu dan saya boleh melayani sebagai gereja Tuhan, sebagai bait Allah. Kita melanjutkan pelayanannya Kristus. Dan engkau dan saya tidak akan mampu melanjutkan pelayanan Kristus tanpa Holy Spirit, tanpa Roh Kudus tinggal di dalam kita. Sebab itu hari ini saya ambil satu tema ya, tentang bahwa Roh Kudus itu kirimannya Tuhan. Sekali lagi apa? Roh Kudus itu kirimannya Tuhan. Saya kalau suka lihat YouTube, saya ngeri loh. Lihat banyak petinggi-petinggi rohani, pemimpin-pemimpin agama yang mempermasalahkan tentang Roh Kudus. Yang lebih spesifik, mereka mempermasalahkan tentang bahasa roh. Gegeran karepe dhewe. Masing-masing punya doktrin. Ada lebih kurang 400 sinode di Indonesia. Mereka punya 400 kira-kira doktrin. Saudara kasih Tuhan, ngapain kita mempertentangkan, mempermasalahkan tentang Roh Kudus? Yang penting hati kita terbuka, terima Roh Kudus, itu yang paling penting. Tidak perlu kita mempermasalahkan
Bahasa roh apa senolalia, glosolalia. Ya. Bahasa roh itu yang di dalam Kisah Pasal 2 itu dengar. Itu bahasa Arab, itu bahasa Media, itu bahasa Parsia, itu seperti bahasa Inggris, bahasa Mandarin, kira-kira seperti itu. Ya memang benar. Itu senolalia. Bahasa yang bisa dipelajari. Tapi ingat, murid-murid Yesus bisa berbahasa Parsia, Arab, Media, Pontus dan sebagainya tanpa les. Sekali lagi apa? Tanpa les, tanpa belajar. Itu artinya apa? Tanpa belajar dia dapat dari karunia Roh Kudus. Karena murid-murid dipenuhi Roh Kudus, dia bisa berbahasa-bahasa asing lainnya tanpa mesti belajar. Tidak usah dipertentangkan dengan glosolalia. Itu bahasa yang diterima oleh Rasul Paulus. Bedanya Kisah Rasul pasal 2 ayat 4, bahasa lain itu pakai senolalia. Tetapi 1 Korintus 14 itu bicara tentang glosolalia. Bahasa lidah, bahasa roh, artinya bahasa yang kita pun tidak mengerti. Terus bedanya apa Pak Frans? Tuhan kasih inspirasi ke saya. Senolalia digunakan supaya orang-orang itu bertobat. Melihat bagaimana salah satunya Rasul Petrus, tidak les bahasa Arab, Media, Persia dan sebagainya. Dia bisa berbahasa-bahasa mereka. Supaya orang-orang mendengar bahasa yang diberikan Roh Kudus untuk Petrus. Mereka hidup bertobat. Karya Roh Kudus itu luar biasa. Artinya apa? Senolalia digunakan supaya kita boleh menginjil. Orang kita injili boleh percaya dan bertobat. Ini masih intro, masih prolog. Satu waktu saya dan istri saya melayani mak-mak umur 96 tahun. Orang ini tidak bisa bahasa Indonesia, hanya bisa Cungkuoren, bahasa Mandarin, orang Cungkuoren bahasa Mandarin dan bahasa Surabaya Ngoko. Ngoko itu ya kon-kon gitu loh kira-kira itu. Saya tidak ahli dengan bahasa Surabaya. Dan waktu kami diajak berdoa, anaknya yang masih Buddha dari Hongkong ikut datang. Saya bawa gitar, saya memuji menyembah bersama istri saya. Tiba-tiba istri saya itu berbahasa roh. Dan bahasanya kalau saya dengarkan itu bahasa Mandarin. Dan waktu istri saya bahasa Mandarin, saya tuh sebenarnya kaget. Ini enggak les, kok bisa? Setelah selesai, waktu istri saya bahasa Mandarin, mak itu bilang, teh. Loh teh itu apa? Saya punya teman namanya Guante, tapi saya percaya dia panggil teman saya. Oke, yes. Waktu selesai saya tanya, mak, lewat tuan terjemah anaknya, anak mantunya. Itu mak itu denger kan, sing diomongno liyane ini. Terus mak itu bilang, ini wana cangkoi. Jadi istri saya itu bisa tenglang, tapi dibilang, ini wana cangkoi. Ini orang Jawa kok bisa bahasa Mandarin. Loh, memangnya mak tahu? Tahu. Istri saya itu sedang memuliakan Allah, sedang memuji Allah. Dan yang luar biasa, mak itu terima Yesus. Mak itu bertobat, beri kemuliaan pada Tuhan. Tapi kalau waktu tak tanya istri saya, kamu ngerti artinya? Ya enggak ngerti loh, sampai sekarang enggak ngerti. Itu luar biasanya orang penuh roh. Kita bisa melakukan yang out of the box. Sesuatu yang tidak bisa kita nalar. Artinya senolalia, istri saya tanpa belajar bahasa Mandarin, dipakai untuk penginjilan. Tetapi beda dengan glosolalia. Saya menerima itu, glosolalia itu, pada tahun 98, suatu pagi, tiba-tiba waktu saya berdua dengan istri dan beberapa teman, hari Sabtu kalau nggak salah itu, 25 Juli tahun 98, tiba-tiba seperti lidah saya itu kebalak-balik. Berkata-kata yang saya tidak mengerti.
Saya tutup. Dan istri saya bilang, Pak, Roh Kudus lewat kamu. Saya nggak ngerti waktu itu. Saya bukan hamba Tuhan. Saya bukan pelayan Tuhan. Saya tutup. Istri saya bilang, bebaskan Roh Kudus berkarya. Terus ketika saya nurut istri saya bebas bicara apa saja. Tapi satu ingat, waktu saya berbicara itu, dengan bahasa yang tidak saya mengerti, istri saya teman-teman tidak mengerti. Satu firman Tuhan taruh, Yohanes 15. Kalau kamu Frans di dalam aku, kata Yesus, dan aku Yesus di dalam kamu, engkau pasti berbuah. Engkau pasti berbuah. Karena aku pokok anggur yang benar, kamu Frans carang-carangnya. Itu pertobatan saya dan ayat itu tidak pernah lupa dari hidup saya. Yohanes pasal 15. Saya bilang bersyukur, thank you Tuhan mau pakai saya. Dan waktu itu juga Tuhan bilang, aku utus kamu. Aku pakai kamu. Tidak mengerti saya, bagaimana saya dipakai Tuhan, wong saya tidak sekolahan teologi ya. Walaupun gelar saya S4, SD, SMA, SD, SMP, SMA, S semua. Yang terakhir sales, saya dibesarkan dari sales, S-nya 4. Tetapi satu waktu saudara, ini saya mau bedakan sinologia dan glosalogia. Satu waktu saya pelayanan, waktu itu pelayanan pertama-tama, di desa namanya Desa Bareng, bisa dicek di gereja GBIS. Waktu saya pelayanan, pendetanya bilang, Pak pendeta tolong doakan ini anak-anakmu sekolah Alkitab di Jalan Arjuno. Lu saya bukan pendeta, disuruh doakan. Lu saya bukan pendeta, doakan aja. Ya ini saya berdoa. Selesai khotbah saya berdoa, di dalam nama Yesus. Waktu saya tumpang tangan Bapak Ibu, tiba-tiba anak itu salah satu yang pria itu, pemain drum, mau sekolah Alkitab, dia itu matanya mendelik, lihat saya, mengaum kayak singa, macan, dan tangannya siap menerkam saya. Betul. Saya langsung lompat, sungguhan lompat. Saya tidak malu cerita udah saudara, cerita pendeta ini kok lari, ya memang saya lari. Saya lari lompat ke belakang, terus istri saya bilang, maju, ngawur ya, aku wedi. Jemaat yang saat itu datang ikut ketawa. Iki pendeta kok wedi, saya tidak merasa pendeta. Saya disuruh pelayanan, saya pelayanan pertama kali. Saya bilang, kok bisa maju bahasa roh. Oh saya ingat, tidak pernah lupa peristiwa itu. Saya bahasa roh Bapak Ibu. Waktu saya bahasa roh, anak yang dikuasai roh macan tadi, macan putih itu, tiba-tiba dia jatuh jadi ular. Jadi bukan jadi ular itu seperti tubuhnya ular, enggak. Dia bisa berjalan berapa meter? 5-6 meter sayang ya. Dia bisa begini-begini, tanpa tangannya gini-gini loh. Kalau buaya kan gini-gini. Dia bisa begini-gini meliuk-meliuk. Saya punya keberanian. Saya bilang, dalam nama Yesus, keluar. Di situ saya nangkep, glosolalia. Bahasa roh yang kita tidak mengerti. Yang sering saudara dengar di gereja-gereja, beberapa gereja karismatik. Itu glosolalia. Yang ngomong pun tidak ngerti. Saya tidak ngerti, tapi Tuhan mengerti. Tuhan menangkap maksudnya. Dan Tuhan lepaskan anak itu. Dia lepas dari roh macan putih. Dia lepas dari roh ular. Apakah itu kerjaan Frans? Bukan. Itu kerjaan Roh Kudus. Untuk apa? Glosolalia dipakai untuk mengusir setan. Glosolalia dipakai untuk mengusir kuasa gelap, roh jahat. Tetapi sinolalia dipakai untuk membuat orang bertobat. Jadi sekarang ngerti ya bedanya ya. Nah, dan dua-dua itu sumbernya adalah kepenuhan roh. Roh Kudus yang memenuhi kita. Hari ini kita baca Lukas pasal 24 ayat 49. Lukas 24 ayat 49. Semoga tidak terlalu lama saya karena di depan ada perjamuan kudus. Kita baca sama-sama 2-3. Dan aku tuh Yesus ya, akan mengirim kepadamu, itu murid-murid zaman itu, sekarang bilang nama saudara masing. Dan aku Yesus akan mengirim kepada Frans apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi Frans harus tinggal di dalam kota ini, kota Yerusalem maksudnya, sampai Frans diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Katakan, tetapi nama masing-masing ya. Tetapi Frans, saya bilang Frans ya Bapak Ibu nama. Tetapi Frans
harus tinggal di dalam Yerusalem sampai Frans diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Yang percaya katakan, amin. Saudara kasih Tuhan, firman ini jelas. Injil Lukas menulis dengan jelas, aku akan mengirim, itu ex apostelo. Tuhan Yesus yang mengirim. Apa yang Tuhan kirim kepada murid-murid? Apa yang Tuhan kirim kepada saudara dan saya? Apa yang dijanjikan Bapakku? Apa dijanjikan Bapakku? Roh kebenaran, Roh Kudus. Yesus pernah bilang dalam Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapakku penolong yang lain, Parakletos. Penolong itu Parakletos, yang lain itu alos, bahasa Yunaninya. Saya tidak pinter ya, tapi saya coba mau belajar. Saudara kasih Tuhan, Parakletos, penolong. Orang itu punya fungsi menolong waktu engkau susah, waktu engkau mengalami tekanan kehidupan, walaupun engkau punya masalah, persoalan dalam kehidupan, dia akan jadi penolong, dia akan jadi penasehat, dia akan jadi penghibur. Siapa itu? Holy Spirit. Kata yang lain, alos itu bicara yang punya fungsi setara. Setara dengan siapa? Dengan yang memberikan. Siapa? Yesus. Jadi aku akan minta kepada Bapa dan Bapa akan berikan kepada saya seorang penolong yang lain supaya penolong yang lain itu, baca sama-sama 2, 3, menyertai Frans selama-lamanya. Jadi bukan hanya pada zaman 2000 tahun yang lalu, sampai hari ini Roh Kudus ada, iya, sampai selama-lamanya, selama kita hidup, Roh Kudus akan menyertai untuk apa? Menolong Bapak, Ibu, dan saya. Saudara kasih Tuhan, dan Roh Kudus itu rohnya Yesus sendiri. Satu kali ada pembuktian di dalam, kalau enggak salah, Kisah Para Rasul pasal 16 mungkin. Ya, tetapi waktu rasul-rasul Paulus mau berangkat pelayanan di Misia, Tuhan bicara, Roh Yesus mencegah mereka ke Makedonia. Itu di Kisah Para Rasul itu Yesus masih ada enggak? Secara hidup sudah enggak ada. Tetapi dia hidup di surga. Artinya, kenapa Alkitab menggunakan bahasa Roh Yesus? Karena Roh Kudus itu ya Yesus. Setuju? Roh Kudus itu Yesus. Yesus ingin memastikan ketika saudara hidup di dunia ini yang penuh dengan segala masalah, Yesus sangat bertanggung jawab. Sekali lagi, Yesus sangat bertanggung jawab untuk menjaga saudara, menjaga umat yang percaya, untuk menjaga hidup dalam kekudusan. Itu tanggung jawab Tuhan yang luar biasa. Yohanes 14 ayat 18. Yohanes 14 ayat 18. Kita akan baca. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Titik. Lanjut, aku datang kembali kepadamu. Yang percaya katakan amin. Aku datang kembali. Siapa yang datang kembali? Yaitu Roh Kudusnya, yaitu Yesus. Maka dia bilang, aku datang kembali. Kemana? Ke hidup Bapak, Ibu, dan saya. Orang-orang percaya kepada Yesus. Dia mau datang. Sudah, yang dikasih Tuhan. Yesus memang naik ke surga. Tapi dia tinggalkan rohnya. Dia minta kepada Bapa, biar rohnya itu menyertai murid-muridnya. Dan hari ini, Yesus mau berkata, Bapa, biar rohku itu menyertai jemaat gereja Pantekosta Tabernakel Logos. Yang percaya katakan, kalau engkau disertai Roh Kudus, oh luar biasa saudara. Karena Yesus sangat tahu, manusia itu penuh kelemahan, penuh kekurangan. Kadang lunglap, tahu lunglap, kadang kudus, kadang kudis. Kadang kudus, kadang Jepara. Kadang kudus, kadang Semarang. Lunglap. Itu manusia, tapi Tuhan tahu persis. Dia ingin membackup saudara dan saya. Maka dia tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Artinya engkau masih punya Bapak
Siapa bapakmu? Yesus. Engkau masih punya penolong. Siapa penolongmu? Yesus. Kalau kau tidak punya penghibur, engkau masih punya penghibur. Penghiburmu Yesus. Bahkan Dia yang mengirim sendiri rohnya. Saudara dikasih Tuhan, mari kita berusaha membuka hati. Mulai pujian penyembahan boleh, mulai doa-doa. Ku buka hati untuk rohmu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Saudara, tanpa Roh Kudus, engkau dan saya, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, toh saudara dan saya mungkin pelayan Tuhan, toh mungkin saudara dan saya itu pendeta, pembicara, pengkhotbah, pendoa syafaat. Hati-hati, tanpa Roh Kudus, engkau akan pakai kekuatanmu sendiri. Engkau bisa melayani, tetapi engkau melayani dengan kekuatan sendiri. Maka tanpa Roh Kudus engkau bisa mengerti kenapa Yesus berkata dalam Matius 7, 20, 21, 22, 23. Tuhan bilang berkata gini ayat 21-nya. Bukan Tuhan, Tuhan. Orang mengatakan Tuhan, Tuhan. Itu akan berkenan kepada Tuhan. Bukan juga orang bilang aku sudah buat tanda ajaib. Aku sudah usir setan. Aku sudah buat mujizat. Bukan itu. Orang-orang seperti itu Tuhan bilang. Sorry ayat 23 pasal 7. Aku tidak mengenal kamu. Ayat 23. Pada waktu itulah aku berterang kepada mereka. Dan berkata, ini Yesus yang ngomong. Aku Yesus tidak pernah mengenal kamu. Saya berpikir, bagaimana Yesus tidak mengenal pelayannya? Bagaimana Yesus tidak mengenal saya? Saya ambil satu analogi. Tahun 2008, waktu saya di gereja lama, tiba-tiba saya mengalami serangan jantung. Dan saya mati saat itu. Karena beberapa menit saya tidak sadar, mereka mendoakan saya, ada Pastor Ananda dari India yang diundang gereja saya, dia juga tidak bereaksi. Pendeta-pendeta di gereja saya mendoakan saya tidak bereaksi. Saya meninggal posisi sedang berdoa. Saya ini pendoa praibadah. Kalau ini dilakukan bersama-sama toh, menyembah. Kalau di gereja saya dulu, saya dengan tim di satu ruangan menyembah. Saya meninggal di situ. Dan akhirnya diupayakan macam-macam tidak sadar, mereka panggil ambulan. Berapa menit ambulan datang ke rumah saya? Kan bermenit-menit. Belum nelponnya, belum mereka mempersiapkannya, terus datang ke kami, itu butuh waktu. Lama sekali. Posisi itu saya masih koma. Dan saya dijemper, jantung saya dengan ribuan volt, tidak bergerak. Tapi istri saya berdoa, di hadapan Tuhan, suamimu tidak akan meninggal. Tetap aku pakai suamimu. Tapi posisinya waktu itu saya tetap koma. Lalu minta izin tenaga medisnya, saya akan jemper sekali lagi, betul Maya? Saya akan jemper sekali lagi, tapi kalau saya jemper sekali lagi, risikonya kalau nggak hidup, rusak semua organnya. Dan saya dijemper, saya hidup saudara. Saya hidup dan dibawa ke rumah sakit, ditangani, saya tidak pernah masuk rumah sakit, hari itu 3 rumah sakit. Waktu itu namanya masih Budi Mulya, sekarang Siloam. Dokternya tidak menangani di Budi Mulya, dipindah ke rumah sakit di Adi Husada, bukan Adi Jasa ya. Saya pikir dulu Adi Jasa, ternyata Adi Husada. Sampai di Adi Husada, dokternya praktek itu tapi peralatannya nggak lengkap, dipindah ke Mitra Keluarga Sukomanunggal. Hari itu dalam beberapa menit waktu, saya pindah 3 rumah sakit. Dan saya ingin saksikan, waktu saya meninggal, itu keluar seperti melalui satu lorong, seperti trompet. Di sini kecil saya, keluar besar. Dan saya lewat lorong hitam itu sampai ke Angkasa Raya. Dan di sana saya tidak temukan siapa-siapa, saya tidak temukan Yesus, saya tidak temukan neraka, saya tidak temukan surga.
Tapi Tuhan ingatkan satu perkataan, Frans, kamu suam. Kaget saya, loh kok bisa aku suam? Aku sudah tinggalkan kerjaanku di Bank Universal, di Astra. Aku sudah tinggalkan pekerjaanku lainnya. Aku melayani Tuhan, kok bisa aku suam? Dan dia berkata lagi, kamu tuh enggak panas, enggak dingin. Saudara, Tuhan yang bilang saya tidak panas, tidak dingin. Padahal secara manusiawi saya sudah tinggalkan kerjaan saya, tinggalkan keduniawian saya melayani sepenuh waktu untuk Tuhan. Tidak melayani di gereja, bukan jadi gembala. Itu saya lakukan. Tapi Tuhan bilang kamu suam. Air mata langsung keluar. Jadi orang mati saya percaya. Orang mati itu masih punya pikiran, masih punya perasaan. Saudara setuju? Jangan dipikir mati itu hilang. Saya kasih buktinya. Lukas mengatakan orang kaya dan Lazarus. Waktu orang kaya mati, dia kepanasan. Berarti punya perasaan enggak? Punya karena dia kepanasan. Dia punya pikiran, dia bilang tolong saudara-saudaraku di rumah diinjili oleh Lazarus. Betul? Berarti dia punya pikiran. Orang mati itu punya pikiran, saya juga punya pikiran. Saya menangis, waduh pelayanan saya mati, selama ini pelayanan saya tidak berguna. Saya bilang please Jesus, please God, beri aku second challenge, beri aku kesempatan kedua. Tuhan tidak bilang oke tak berikan, tapi yang Tuhan tunjukkan sepotong salib di atas danau. Dan waktu saya menuju ke salib itu di atas danau, keluar cahaya yang sangat silau. Blup. Dan saya hidup. Dan sejak saya hidup saya bilang, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap dengan mewek-mewek. Seorang laki-laki dianggap gagah, saya mewek-mewek. Aku mau tetap melayani Tuhan sampai mata menutup. Meskipun walaupun apapun, aku tetap melayani Tuhan. Dan puji syukur sampai hari saya boleh melayani Tuhan. Tapi yang saya ingin ceritakan, jangan sombong dengan pelayanan kita. Kita merasa hebat, Tuhan bilang enggak. Matius 7, mereka merasa hebat, usir setan, buat tanda ajaib. Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu. Bagaimana bisa? Waktu kita teliti dalam bahasa aslinya, akar kata dari aku tidak pernah mengenal kamu, ginosko, arti ginosko, kamu tidak pernah intim dengan aku. Kamu tidak pernah mengenal aku, pengalamanku bersama engkau, tidak pernah kau jalani. Engkau hanya tahu pelayanan, tapi kau tidak tahu punya hubungan intim. Itu lebih penting dari pelayanan. Dan di situ saya mengerti kenapa Maria mengambil posisi yang penting. Dia duduk di kaki Yesus. Dia menyembah Yesus daripada pelayanan Marta yang sepertinya hebat. Menyediakan semua kebutuhan misi, semua kebutuhan ibadah gereja. Dia sediakan, bahkan makan minum pendeta jemaat, dia sediakan. Bukan pelayanan Marta tidak berkenan, bukan pelayanan Marta tidak berguna, tetapi Tuhan bilang Marta yang terpenting, yang tidak akan bisa diambil dari engkau, kalau engkau punya hubungan dengan aku. Pelayanan seperti saya Bapak Ibu khotbah, itu bisa ditiru, betul? Apalagi kalau saudara yang jago AI, bisa ditiru. Tetapi hubungan dengan Tuhan gak bisa ditiru. Itu masing-masing kau dan masing-masing saya. Waktu kau punya hubungan dengan Tuhan, maka pelayananmu akan berkenan kepada Tuhan. Ginosko, hubungan intim dengan Tuhan, itu lebih penting. Hubungan intim, kedekatan, mungkin saudaranya bisa, ku sembah kau Allahku, Bapa dan sahabatku, kau yang pedulikan seluruh hidupku, walaupun suamimu, istrimu tidak peduli. Bahkan anak-anak mantu, cucu enggak peduli. Tapi kita punya Yesus yang sangat peduli. Dia sangat peduli pada engkau dan saya. Saudara kasih Tuhan, saking pedulinya, dia kirimkan sendiri. Sekali lagi, saking pedulinya, dia bawa sendiri Roh Kudusnya, Rohnya kepada murid-murid dan hari ini kepada Bapak, Ibu dan saya.
supaya tidak ada satu orang pun binasa. Tuhan mau tinggal dalam diri saudara. Dalam satu perenungan, saya bersyukur Tuhan bilang gini kepada saya, Frans, kalau kamu bisa nyetir mobil misalkan, ya pintar nyetir mobil, ya bagaimana kau bisa menularkan jagomu nyetir mobil? Kalau engkau pergi bersama-sama orang, anakmu mungkin istrimu yang kau ajari nyetir mobil, setuju? Anak saya ada dua cara nyetirnya seperti saya, agak banter, agak ngebut. Anak saya yang perempuan yang pernah kesini guys ya, kalau nyetir naik mobil di tol itu 150-160, kayak papanya. Karena gurunya, saya ingin sampaikan, kalau gurumu Roh Kudus, maka karaktermu, pelayananmu, itu mirip Roh Kudus, mirip Yesus, penuh cinta kasih, penuh kepedulian, penuh perhatian. Tetapi kalau gurumu bukan Roh Kudus, hati-hati. Jangan sampai saudara punya guru Markus Frans Martinus. Jangan sampai saudara punya guru sinode-sinode kita. Jangan. Guru kita Yesus. Kita ada di sinode ini, kita ada di gereja ini, digembalakan oleh gembala sini, tapi gurumu Holy Spirit. Maka kau akan dibawa kepada pengudusan, dibawa kepada pelayanan yang penuh cinta kasih. Sekali lagi, tetapi ada syaratnya. Balik lagi ke Lukas 24 ayat 49. Roh Kudus diberikan kepada siapa? Ada syaratnya. Tetapi Frans harus tinggal di dalam kota ini. Kota ini Yerusalem. Yerusalem itu kota damai. Yerusalem itu kota suci, setuju? Yerusalem itu bait Allah. Maka Yesus berkata, tinggal di Yerusalem. Petrus dan teman-temannya setuju ketika Yesus naik. Petrus dan kawan-kawan bersekutu. Bapak Ibu bisa baca dalam Kisah para Rasul pasal 1, karena itu enggak nututi ya kalau kita baca. Baca di rumah ketika tinggal dalam persekutuan. Baca Alkitab. Tinggal dalam kesucian, tinggal di dalam kebenaran. Kisah pasal-pasal 2, mereka dilawat Roh Kudus. Pertanyaannya, kapan mereka dilawat Roh Kudus? Ketika mereka taat firman Tuhan. Ketika mereka taat perintah Tuhan. Tinggal di kota suci, di kota kudus, di hadiratku, di bait Allahku. Ketika kita tinggal seperti Maria di kaki Tuhan, di baitnya Tuhan, di hadirat Tuhan, maka saya percaya kita akan penuh dengan Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Syarat ketentuannya jangan ditinggalkan. Syarat ketentuan jangan ditinggalkan. Dan mulai seperti itu saudara, ketika kita tinggal di kota suci, karena taat kepada firman Tuhan, syaratnya hanya taat. Tidak perlu kita kaya, tidak perlu kita punya uang bayar untuk kepenuhan roh. Soalnya beberapa tahun yang lalu ada bilang gini ke saya, hamba Tuhan, anak Tuhan, Pak Frans, aku sekarang sudah bisa bahasa roh. Oh puji Tuhan ya, senang kan bisa bahasa roh. Tetapi setahu saya Bapak Ibu, saya berbahasa roh yang glosalalia itu, saya tidak pernah bayar. Gratis diberikan Tuhan kepada Bapak Ibu dan saya. Yang setuju percaya katakan amin. Bayarnya apa? Ketika kita taat dan siap dipakai Tuhan jadi utusan Tuhan. Bayarnya hanya itu. Maka sejak saya terima Roh Kudus, saya terus pelayanan. Saya gaskan terus. Walaupun kaki sakit, gas ke Banyuwangi. Gas minggu depan ke minggu ini ke Wonosalam. Gas terus. Orang bilang, Pak Fran ini piye gitu loh. Saya percaya itu Roh Kudus yang tuntun saya Bapak Ibu. Dengan hikmat Tuhan tentunya. Teman saya bilang gini, aku sudah bisa bahasa roh. Gimana caranya? Diajari. Kok itu kan senolalia itu. Diajari, jadi karena ada gurunya. Diajari bilang, haleluya, 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 haleluya. Untung gak haleluya, haleluya, sandalawas gitu kan. Bahasa roh, itu karena rohmu dipenuhi Roh Kudus. Dan bahasa roh itu pemberian Tuhan. Katakan sebelahnya, bahasa roh itu pemberian Tuhan.
Kalau pemberian Tuhan mintanya kepada Tuhan. Bilang, mintanya kepada Tuhan. Jangan cari guru les bahasa roh. Saya kaget loh. Itu pemberian. Siapa yang diberi? Yang taat tadi. Siapa yang beri? Yang setia. Di kaki Tuhan. Intim dengan hubungan. Ginosko. Kalau engkau setia. Taat pada firman Tuhan. Duduk ada Tuhan. Maka lanjutnya. Engkau sebut namamu diperlengkapi dengan dunamin. Kekuasaan itu pakai bahasa dunamin. Kekuasaan di tempat tinggi. Dunamin itu punya 3 sifat. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Itu seperti dinamit. Tahu dinamit? Kalau menghancurkan tembok-tembok batu besar, sing angel-angel, itu Roh Kudus itu seperti dinamit. Tetapi Roh Kudus juga punya fungsi dinamo. Sepeda dulu, sepeda pancal, kalau dinamonya kan bisa bergerak, menggerakkan. Tetapi yang ketiga, dia juga dinamis. Tidak terpaku, tidak kaku. Pelayanannya tidak kaku. Pelayanannya akan dinamis. Pelayanannya akan bergerak maju. Pelayanannya akan seperti dinamit yang menggelegar. Saya setuju, saudara kasih Tuhan. Kalau engkau percaya, hanya 1 ayat ini kita bahas. Lukas 24 ayat 49. Bahwa yang memberikan Roh Kudus itu Tuhan Yesus. Syaratnya, syarat ketentuannya, taat tinggal di kaki Tuhan, dia Tuhan. Maka yang berikutnya, engkau akan terima kuasa. Untuk apa kuasa itu? 1 ayat 8 Kisah Para Rasul, untuk menjadi saksi. Artinya apa? Untuk menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria. Artinya apa? Untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk menjadi pendoa syafaat, untuk menjadi pengkhotbah, untuk menjadi pemain musik, untuk menjadi WL, untuk menjadi singer, untuk menjadi jemaat. Yang saudara dan saya perlukan adalah kuasa Roh Kudus yang turun dalam hidup kita. Maka pelayananmu akan berkenan kepada Tuhan. Tuhan akan mengenal engkau secara pribadi. Secara pribadi. Bukan jabatan. Saya 28, iya ya. 29 tahun saya pelayanan. Saya tidak pernah mencari nama. Saya hanya ingin mencari Yesus. Saya tidak mencari pelayanan di kota-kota besar. Saya pernah dipanggil orang di Simpruk, Jakarta, untuk dibuatkan gereja tahun 2003, 2004. Saya tolak. Itu bukan panggilan saya. Saya dipanggil sampai hari ini melayani dari satu desa ke desa. Membawa berkat Tuhan. Menyantuni hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Saat ini lagi menyelesaikan gereja di Lumajang juga. Dan kemarin 2 hari lalu menyelesaikan rumah pendoa. Kata anak saya tadi pagi yang dari Denpasar, anak angkat saya. Nganu ya, bedah rumah ya. Ya, selesai. Uangnya Tuhan, bukan uangnya saya. Dan saya tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Kenapa saya bisa bertahan? Karena Holy Spirit. Karena Roh Kudus. Kalau enggak ada Roh Kudus, saya tidak akan bertahan. Hari ini saudara, setelah ibadah kenaikan ini, kita punya waktu 10 hari. Betul? Pak Rudi, sini ada ibadah, doa. Kalau enggak ada, saudara doa sendiri. Ada waktu 10 hari. Kita bergumul di kaki Tuhan. Minta kepenuhan roh. Minta kepenuhan roh. Baptisan roh itu hanya 1 kali seumur hidup. Tapi kepenuhan roh itu harus berlangsung. Supaya apa? Orang dipenuhkan roh. Saya hamba-hamba Tuhan, saudara penuh roh. Supaya kita tetap bisa menjaga kekudusan. Supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Supaya mata kita melihat yang benar. Supaya hati kita tidak bercabang. Supaya pelan kita fokus pada Tuhan. Saya percaya ketika engkau minta dalam 10 hari ini, hari Minggu ke depan, bukan minggu besok, Minggu tanggal 24, sudah akan nikmati puncak pencurahan Roh Kudus. Ya, saya terlambat memang, baru 2 hari lalu saya umumkan di gereja saya, jam 10 pagi kita adakan ibadah pencurahan Roh Kudus. 10 hari kita berdoa, kita berlutut, kita duduk, apapun posisinya, kuncinya
kita minta dipenuhi Roh Kudus. Biar Roh Kudus itu akan membawa saudara dari satu tempat ke tempat lain, dari satu perjalanan ke perjalanan lain, dari satu kebenaran ke kebenaran lain, dari satu pelayanan ke pelayanan lain. Tuhan akan bawa saudara dan akan dibuat engkau tetap tinggal dalam kekudusan karena engkau mau hidup tahu dipenuhi Roh Kudus. Saudara mau dipenuhi Roh Kudus? Di depan saudara ada tubuh dan darah Kristus. Jangan gampang-gampang makan minum tubuh dan darah Kristus. Minta penyucian. Bukan berarti, Pak Frans saya dosa, saya tidak akan ambil tubuh dan darah. Jangan, minta ampun. Saat ini, minta ampun. Supaya kau dan saya dilayakkan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Dia kudus. Firman Tuhan bilang, tanpa kekudusan, tidak ada seorang pun yang melihat Allah. Ngelihat aja nggak bisa, apalagi masuk. Tuhan pengen saudara kudus. Dan tubuh dan darah ini yang mempersekutukan engkau dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Itu akan membantu saudara, menolong saudara, menasihati saudara, menghibur saudara untuk terus berjalan dalam kekudusan. Saudara yang percaya kepada Tuhan, katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, mari bangkit berdiri. Di depan kita ada tubuh dan darah Kristus. Hari ini saudara kasih Tuhan, yang ingin Tuhan gambarkan kesimpulannya. Tanpa kehadiran Roh Kudus, kita tidak mungkin bisa menyukakan kehendak Tuhan. Matius 7 tadi loh, 20, 21, 22, 23. Ya, terima kasih, tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin bisa menyukakan kehendak Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus itu penolong kita hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan, untuk menjadi saksinya Kristus yang berkenan. Karena ada banyak saksi Kristus, mungkin tidak berkenan. Tapi Tuhan akan tuntun saudara selama-lamanya jadi saksi yang berkenan. Yang ketiga, ayo terus minta dan terimalah kedatangan Roh Kudus. Terutama di 10 hari ke depan ini, ketika kita hari ini diperingati kenaikan Kristus. Karena firman Tuhan bilang, Tuhan akan memberikan roh yang kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Lukas 11 ayat 13b. Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang minta kepadanya. Mari hari ini kita minta Roh Kudus. Buka hati saudara, nyanyikan bersama saya. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku. Diutus, haleluya, dari awal. Roh Kudus, kau hadir. Anak-anak muda, anak-anak remaja, Gen Z, minta Roh Kudus yang hadir di sini pagi ini. Minta kepenuhan, minta orang yang minta pasti akan diberi. Haleluya, amin, haleluya. Dia akan tuntun engkau jadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepadanya. Cukup membuka hatimu, menyilahkan Roh Kudus masuk. Haleluya, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah Yesus Tuhan. Jamahlah, penuhi, amin, amin, haleluya, alamat. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, amin. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus, Yesus, Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami, haleluya, amin. Allah, jamahlah kami, haleluya. Jamah, penuhi kami dengan kuasa. Sekali lagi, jamahlah, jamah, jamahlah
Tuhan. Allah Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan yang baik, Bapa yang peduli, yang mengasihi gereja ini, mengasihi jemaat pelayan-pelayan Tuhan dan kami di tempat ini. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh membangun kami, mendorong kami untuk terus membuka hati kami, untuk menerima Roh Kudus hadir dalam hidup kami. Karena Roh Kudus itu hadiah dari Tuhan. Kepada siapa saja yang mau dipakai Tuhan, anak-anak muda, kalau pengen dipakai Tuhan, kalau kau pengen diutus Tuhan, buka hati untuk Tuhan saat ini. Katakan, Tuhan, aku mau dipakai Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan. Aku buka hatiku untuk Roh Kudus tinggal, diam, menguasai penuh hidupku. Menata, memimpin, mengelola hidupku. Supaya hidupku berkenan kepada Engkau. Tuhan tidak melihat usiamu, seberapa usiamu, muda atau tua. Tuhan melihat hati yang sungguh-sungguh mau dipakai Tuhan. Melakukan amanat agung, menjadi saksinya Tuhan yang berkenan. Tuhan akan pakai engkau tanpa diperlengkapi oleh rohnya. Karena rohnya itu dia sendiri yang punya pengalaman. Bahkan dia sampai mati menderita, disalib Tuhan. Dia lakukan semua itu, pengalamannya luar biasa. Dia tampil sebagai pemenang. Tuhan akan pakai engkau juga anak-anak muda, jemaat Tuhan ini. Mari buka hati, kipapa kaparabat. Buka hati, sikipapa. Buka hati, sikipapa. Hamba berdoa, lepaskan damai sejahtera. Cabut setiap penghalang-penghalang yang menghalangi mereka terima Roh Kudus. Penuhi rumahmu ini, baitmu, dengan kepenuhan Roh-Mu. Setiap kami dari depan sampai di belakang penuh Roh Kudus. Bahkan waktu mereka pulang di mobil, di perjalanan, di rumah, Roh Kudus terus melawat mereka, mencekam mereka dalam nama Yesus. Aku berdoa, tidak ada satupun yang terlewatkan. Semua dijamah Roh Kudus dalam nama Yesus. Tuhan, kami akan masuk dan persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan buat izin Tuhan, perkenanan Tuhan. Kami serahkan kami Tuhan, para pelayan-pelayan satu persatu, disucikan, dikuduskan dalam nama Yesus. Supaya tangan-tangan kami ini layak pegang Tuhan, tubuh dan darah, roti dan anggur Tuhan. Layakkan kami Tuhan menjadi alat-Mu. Terima kasih Bapa. Dan setiap jemaat yang mau bersekutu berdarah, ampuni dosa salah pelanggaran mereka. Mereka juga dilayakkan Tuhan dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, lepaskan pengurapan kekudusan-Mu. Dan siapa saja mengambil roti dan mengambil anggur, yaitu tubuh dan darah Kristus, kekudusan, kesucian, lawatan Tuhan, terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami akan melakukannya. Yang percaya katakan, amin. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, haleluya. Ku buka hati menyembah Yesus Tuhan dalam nama Yesus. Jamalah penuhi kami. Tuhan, dari awal katakan Roh Kudus, Bapak Ibu jemaat,
tanpa mengurangi rasa hormat saya. Kalau Bapak Ibu sudah terima cawan, roti, hosti dan anggur, mari kita bangkit perlahan-lahan menghormati tubuh dan darah Kristus dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Yesus. Ku buka hati. Amin. Bapak Ibu jemaat, ada yang belum terima cawan? Semua terima. Semua terima. Ayo terus bereskan hati kita. Bereskan janji, juga Tuhan akan bereskan hidup kita, perjalanan iman kita, pekerjaan, keluarga, rumah tangga, pelayanan. Haleluya, aku buka. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala. Angkat roti hosti. Haleluya. Dan penuhi. Jamalah penuhi. Amin, haleluya. Roh Yesus, Roh Yesus, Roh Kudus, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengar, Rasul Paulus menuliskan dalam firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, kepada jemaat Korintus yang kudus, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti, dan sesudah itu Yesus mengucap syukur, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, dengar firman Tuhan, bukankah roti yang sudah kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dan tubuh Kristus? Makan dengan iman, bersekutu dengan iman dalam nama Yesus. Mengucap syukur sekarang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh yang dipecah-pecahkan. Terima kasih buat tubuh yang rela menderita untuk menebus dosa salah pelanggaran kami. Menggantikan penghukuman yang mestinya kami alami. Engkau gantikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah dalam persekutuan pagi hari ini, tubuh dan darah Kristus, ada satu komitmen kami Tuhan, untuk bersekutu dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan, untuk mengantar perjalanan iman kami, dalam dan demi nama Yesus, supaya tidak ada sakit penyakit, yang adanya berkat Tuhan, pemeliharaan dan pekerjaan Tuhan, dalam nama Yesus. Angkat juga saudara, cawan anggur, lebih tinggi dari atas kepala kita, di tangan kita masing-masing. Haleluya, haleluya. Berdoalah, mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah. Kalau hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersekutu dengan darah Kristus. Itu juga anugerah Tuhan. Kipaka para mata sando, Yesus Hamasyah. Yesus Hamasyah, inilah darahmu. Inilah darah Yesus yang telah dicurahkan. Darah yang menutupi bukit Golgota. Darah itu juga menutupi dosa-dosa pelanggaran salah kami. Terima kasih Tuhan buat darah yang kudus suci. Bersekutulah dengan kami. Berkenanlah bersekutu dan layakkan kami. Terima persekutuan ini. Dalam nama Yesus, dengar akan perkataan firman Tuhan. Demikian Yesus mengambil cawan sesudah makan,
lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dengar firman, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Bersekutulah, minum dalam nama Yesus. Ku buka hati untuk haleluya. Jamah penuhi kami dengan kuasa. Haleluya. Ku buka. Amin. Haleluya. Yesus Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan. Luar biasa Bapa, karyamu yang Kau sudah pertaruhkan bagi kami yang gak berguna ini Tuhan. Kau sudah pertaruhkan Tuhan kebesaran-Mu untuk kami yang hina dina ini Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kau sudah mengangkat kami Tuhan untuk menjadi ahli-ahli waris-Mu ya Bapa di sorga. Terima kasih karya terbesar-Mu itu bagi kami. Kau berkati Bapak Frans Tuhan yang sudah menjabarkan tentang kekuatan Roh Kudus bagi orang-orang yang melayani Engkau. Biar pada hari ini kami dipenuhi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu agar pelayanan kami berkenan di hadapan-Mu. Berkati kesehatan dari Bapak Pendeta Frans Tuhan yang tetap semangat, tidak menghalangi akan kesehatannya Bapak. Karena aku tahu Tuhan Kau selalu menompang hamba-Mu ini beserta keluarga Ibu Frans. Dimanapun Tuhan Kau utus hamba-Mu ini, biar beri kekuatan ekstra bagi dia Tuhan, agar nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami panjatkan doa ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, firman Tuhan sangat menguatkan kita pagi hari ini. Kiranya dengan kekuatan Tuhan, kita boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita dari hari ke hari, sehingga kemenangan demi kemenangan menjadi bagian dalam hidup kita. Kami atas nama Gembala, pengurus dan jemaat mengucapkan terima kasih banyak untuk pelayanan Bapak Frans. Kiranya Tuhan semakin pakai Bapak dan Ibu dan keluarga semakin luar biasa di hadapan Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan, kita akan pujikan pujian ini. Kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kau lapang hidupku. Penolongku diutus padaku. Buka hati. Ku buka hati
berkat. Saya persilakan hambanya Pak Fran untuk menyampaikan doa berkat. Sama-sama penuh. Amin, haleluya. Allah. Sekali lagi, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat dan syukur, kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan, ibadah sudah berjalan dengan baik dari awal pertengahan sampai menjelang selesainya. Terima kasih buat para pelayan praise and worship, pemusik, para pemuji, pemimpin pujian. Terima kasih buat pengurus-pengurus gereja, buat pelayan-pelayan perjamuan kudus. Terima kasih juga buat semua jemaat Tuhan, buat guru-guru sekolah minggu di gereja ini, para aktivis, pelayan multimedia, semua yang terlibat di pelayanan ini, sound juga Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan pribadi mereka, kesehatan mereka, keluarga rumah tangga mereka, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan setiap usaha bisnis yang mereka kerjakan, sebagai pemilik perusahaan maupun sebagai karyawan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan di gereja ini atau di tempat-tempat lain. Demi dan di dalam nama Yesus, terimalah berkat dari Tuhan. Siapa menabur, dia pasti menuai berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati Tuhan sepanjang hari, sampai kami besok minggu akan ibadah bersama. Kesehatan, kekuatan, Tuhan anugerahkan kepada kami. Bahkan sebentar kalau kami berpisah, pulang kembali ke aktivitas kami, tujuan kami masing-masing, kami mintakan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Sebelum kami berpisah, aku berdoa, tangan-tangan yang sudah terlalu memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan, kembalikan semua lipat kali ganda sesuai janji firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berkati gereja ini, menjadi berkat bagi seluruh RT RW sekitar sini. Aku berdoa di dalam nama Yesus, rebut jiwa-jiwa dari perapan sekitar Blok S ini. Rebut jiwa-jiwa mereka untuk datang ke tempat ini, beribadah bersama dengan cara dan waktu Tuhan. Kami percaya tidak ada mustahil dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kami dipenuhi Roh Kudus, aku akan datangkan jiwa-jiwa ke tempat ini. Terpujilah Engkau. Nah, sebelum kami akan berpisah Tuhan, kami akan dua tangan kami. Bapak Ibu yang dikasih di berkat Tuhan, pulanglah dan terimalah segala berkat yang kudus, yang indah, yang baik dari Allah Bapa. Berkat kasih karunia, anugerah, penebusan, pengampunan dari Yesus Kristus, dan berkat pertolongan, penghiburan, penyertaan, pemeliharaan dari Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu dan saya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati dan terima berkat yang percaya katakan amin. Selamat hari kenaikan Isa Al-Masih. Tuhan berkati. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.